Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisan Kalimih Humaira dari kelas 10 Hotel. Hari ini saya akan menjabarkan tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan untuk dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan dan menyakitkan. Meniru atau mengatasnamakan seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruangan obrolan, atau game online. Mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan. Menyiapkan atau membuat situs atau grup yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebarkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun, cyberbullying meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini. Bagaimana kita membedakan antara lelucon dengan bullying? Semua teman suka bercanda dengan satu sama lain, tapi kadang-kadang sulit untuk mengatakan apakah seseorang hanya sedang bersenang-senang atau mencoba menyakitimu, terutama saat di internet. Kadang-kadang mereka akan mentertawakannya dan mengatakan cuma bercanda atau jangan dianggap serius. Tetapi kalau kamu merasa terluka atau berpikir sepertinya mereka mentertawakanmu, bukan tertawa bersamamu, maka lelucon itu candaannya mungkin sudah terlalu jauh. Kalau itu terus berlanjut, bahkan setelah kamu meminta orang itu untuk berhenti dan kamu masih saja merasa kesal tentang hal itu, maka ini bisa jadi adalah bullying. Apa dampak dari cyberbullying? Bullying secara online, kamu bisa merasa seperti diserang dari mana-mana, bahkan di dalam rumahmu sendiri. Seperti tidak ada jalan untuk keluar. Dampaknya dapat bertahan lama dan memengaruhi seseorang dalam banyak cara. Dampak bagi korban antara lain dampak psikologis, yaitu mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Dampak sosial antara lain menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Dan dampak pada kehidupan sekolah adalah penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah. Sedangkan dampak bagi pelaku adalah cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Dan terakhir, dampak bagi yang menyaksikan. Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Kepada siapa kamu harus berbicara jika seseorang membuli kamu secara online?
Jika kamu merasa sedang dibully, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari bantuan dari seseorang yang kamu percaya seperti orang tua, anggota keluarga terdekat, atau orang dewasa terpercaya lainnya. Di sekolah, kamu bisa menghubungi guru yang kamu percaya seperti guru BK, guru olahraga, atau guru mata pelajaran. Dan jika kamu tidak merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang kamu kenal, hubungi atau telepon pelayanan sosial anak di nomor telepon 1500771 atau nomor handphone atau WhatsApp. Dan kamu bisa ngobrol dengan konselor profesional yang ramah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.